menurut lo di masa sekarang ini kita tuh perlu merdeka dari titik Apa? titik titik. Coba Ya, apa? yang simpel-simpel dulu aja lah gitu. Bener nggak sih? Merdeka dari eh, pendapat orang lain. Iya, sifat judgmental Ya. dari orang yang tidak terlalu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Terus rame-rame ngariung, semua merasa punya hak untuk memberikan komentar, punya hak untuk mengatur kehidupan orang lain gitu. Iya, iya, iya. Merdeka. eh, eh, ini sebenarnya kalimatnya harus segini, memerdekakan diri sendiri. Iya. Ya, memerdekakan diri sendiri tuh menurut gue penting tuh. Ada dari JV Laura tuh katanya. Iya, berarti gini kalimatnya, memerdekakan diri sendiri dari, Banyak tuh kan ya. iya, Bisa dari omongan orang lain, dari judgement orang lain, memerdekakan diri sendiri dari belenggu pemikiran sempit, yes, ya, memerdekakan diri dari sifat nggak enakan, memerdekakan diri dari hutang pay later, memerdekakan diri dari anxiety, memerdekakan diri dari, aduh, gue kerja wajib lagi, memerdekakan diri dari overthinking. ya. Jadi mari kita memaknai merdeka ini tuh lebih utuh gitu. Iya. Bagus ya? Mm-mm. Aku, Daripada cuman kayak kibar-kibar bendera, pasang-pasang pakai baju merah sama putih ya. Tapi mm-mm. masih kepikiran kalau orang ngomongin kita. Berarti kan nggak merdeka ya? Sebenarnya ya, Ya kan? Bener nggak sih? memerdekakan diri dari kemalasan gitu. Bener. Pengen ini, pengen itu, tapi kayaknya kita bergelut dengan sifat malas, terus akhirnya menyerah kepada kemalasan. Ah, udah deh, Ya. besok aja. Biasanya kalau udah deh mah nggak akan pernah dikerjain ya pengalaman kita. Bener, Elsa nih bagus. Memerdekakan diri dari membandingkan dengan orang lain. Nah, itu juga ya. Bagus. Memerdekakan diri dari hidup kehedonan. Iya, Nah, bicara mengenai hidup kehedonan ya, aku pengen ngomong mengenai ini. Kemarin tuh gue jadi moderator di acaranya Tiger Maybank Merdeka Talk. oh itu Maybank kemarin tuh. Maybank. Rame ya obrolan kita nih ya. Mulai Bangsaku, BCA, Maybank. Udah gitu, yang gue tersentuh tuh adalah Ada mereka Pak tuh Glenn, ada Pak Glenn. nggak ketemu Pak Glenn, petinggi-petinggi gitu aku nggak ketemu. Terus lanjut. Oke, Tiger Talk. Terus yang lucu tuh adalah mereka tuh tahu gitu. Gimana tadi pagi siaran dulu Mas Dev gitu. Jadi udah tahu gitu kalau pagi-pagi tuh gue memulai hari itu siaran gitu kan. Terus jadi ya udah, yang gue pengen share adalah ini berkenaan dengan memerdekakan diri dari hidup kehedonan. Kemarin tuh tamu gue Maria itu adalah departemennya dia adalah sustainability di Maybank. Maria Stefani, terus Citra Subiakto. Pembahasannya mengenai hidup keberlangsungan. Poin penting yang disampaikan Citra menurut gue yang jadi ini mah bisa nih gue kerjain gitu. Karena kan kayaknya konsep keberlangsungan tuh lumayan grande gitu ya. Iya. Iya kan? Lanjut. Bisa Apa nggak sih poinnya? gue ngerjainnya? Ya. Citra tuh bilang gini, sebenarnya 100% sustainable life itu nggak ada, Bo. Kita itu memang by nature adalah orang yang perjalanan hidup kita itu ya memang merusak bumi ini. Kita suka belanja, kita suka makan, kita suka mengumpulkan barang. Iya kan? Kan Arthur Brooks bilang memang itu tuh bagian dari rise of hierarchy gitu. Kalau kita beli barang, mengumpulkan barang, we feel that we are rising to the hierarchy. Dari zaman dulu begitu kan? Siapa yang punya banyak daging,
dia berarti orang yang sukses, berarti hidupnya terjamin. So it is us gitu. Jadi sustainable life itu adalah hidup yang sedikit lebih bertanggung jawab. Sedikit aja. Oke, nggak usah sampai mentok tiba-tiba yang bener-bener sampai bikin celana dalam dari bekas sprek misalnya gitu, nggak usah. Nggak usah. Ya, mulai dengan hal kecil aja itu udah keberlangsungan. Iya, kayaknya kan itu kalau udah terlalu grande kita nggak bisa dan nggak sanggup. Jadi yang kecil-kecil tuh kayak apa? Udah deh, aku nggak bawa mobil deh, aku naik KRL, naik MRT. Aku mengurangi sampah plastik, nggak bawa botol, nggak minum botol kemasan, bawa tumbler ngendi-ngendi. Iya. Carpool deh, iuran, patungan beli bensin sama teman sekantor. Kalau bisa jalan kaki ke jarak dekat, jalan kaki deh, gitu. Iya. Mengurangi penggunaan sedotan plastik, kontainer plastik, gitu kan. Sama yang paling penting yang juga menurut gue, iya ya, adalah mengenai hidup hedon berkenaan dengan fashion. Gimana tuh? Citra tuh bilang gini, sampah fashion tuh kan banyak banget di dunia. Tiap hari itu 1 ton apa 1 truk gitu, tiap jam di dunia. Gue inget di wawancara Brunch with Dave, Citra tuh pernah bilang in years time kalau dikumpulin sampah baju kita itu bisa lebih gede dari Candi Borobudur loh. Iya. Jadi Citra bilang gini, berhenti belanja fast fashion. Intinya tuh gini, fast fashion ki opo toh? Memperpanjang aja usia baju-baju yang kita beli yang. Kan yang digadang-gadang adalah baju polyester. Aduh, baju yang 100% cotton tuh kan mahal ya? Iya. Karena polyester itu murah. Iya. Baju olahraga tuh kebanyakan polyester. Iya. Dan itu mungkin repot untuk dilakukan. Jadi, kalau beli baju, dipikir pakainya mau berapa lama. Kalau sudah nggak bisa dipakai, ganti pakai, lungsurin. Tukar pakai. Misalnya, baju aku udah sempit, temen aku kayaknya size-nya lebih kecil. Lo mau nggak pakai jaket gue? Ini buat gue aja, ini buat lo aja deh, kayaknya di gue daripada jadi sampah gitu. Atau kayaknya gue tuker pakai gitu. Boleh nggak sih gue pinjam jas lo untuk acara kantor gue? Boleh daripada gue beli baru. Iya nek, pakai aja gitu. Iya. Terus kalau baju rusak, robek, disulam, dijahit, ditusuk, memperpanjang aja usia pakai baju-baju loh. Iya. Gue suka. Ini menurut gue sesuatu yang harusnya mudah dilakukan ya. Harusnya. Jadi kayak gue suka tuh caranya Yuni Syara untuk dia memberlanjuti baju-baju panggungnya. Lo inget Meti Piris kan? Iya. MC terkenal di Surabaya. Dia kan dekat sama Yuni Syara. Dan Yuni tuh suka ngelungsurin baju-bajunya ke Meti. Ya Metinya dengan suka hati lah menerima baju-baju lungsuran itu. Karena mau dikemanain, Bo, baju-baju panggung itu kan? Yes. Dan sebenarnya nggak perlu baju panggung kok teman-teman. Baju hari-hari teman-teman juga bisa lakukan itu gitu. Me and my friends do that. Yes. Ini menarik nih. Win, baut, dan teknik. Tapi susah, Kak. Karena banyak yang gengsi. Nah, menarik nih. Ini menarik. Jadi, gue mungkin cerita soal gengsi ini dari Cita Hari Ini. Brand baju yang gue bikin itu. Itu kan sebenarnya dibikin karena adanya problem limbah spray hotel bintang 5. Jadi hotel bintang 5 itu, mereka itu mengganti spraynya tiap 6 bulan. Terutama bintang 5 yang benar-benar mewah ya, karena kan mereka harus menjaga kualitas spraynya tetap bagus. Gue lihat spray itu masih bagus banget, ya, nggak ada noda, karena kan dirawat sama mereka. Gue ambilin lah, gue batik, lalu gue jadiin baju. Itu banyak yang nggak mau beli karena ini bahan bekas ya. Nah, iya, padahal itu udah dicuci dulu.
udah diinfektan, sudah diolah lagi. Karena tadi gengsi. Nah itu tadi kenapa I point out gaya hidup hedon gitu. Berhentilah gitu. Kan kita kontrol dirinya, merdekakan diri sendiri dari titik-titik gitu ya. Jadi bukan orang lain gitu. Kan ada yang bilang, tapi susah Kak mau ngelungsurin orang, belum tentu orangnya mau. Mulai dari circle paling kecil kalau menurut gue. Ke teman-teman sendiri, ke saudara sendiri. Kalau orangnya nggak mau, jangan dipaksa. Berarti dia belum ada panggilan untuk sustainable living. Ya, gue sebenarnya suka tuh dengan gaya hidupnya anak-anak zaman sekarang. Mereka kan suka sekali thrifting ya. Iya. Thrifting itu menurut gue adalah salah satu gaya hidup keberlanjutan atau keberlangsungan tadi. Karena gue melihat bahwa hebat ya mereka. Mereka nggak gengsi loh. Enggak. Untuk membeli baju-baju itu kan hitungannya bekas ya. Bener nggak sih? Iya. Ya, terus gue lagi mikir gitu. Iya ya, daripada gue numpuk baju, nih coba ya teman-teman di sini 2.300 orang yang lagi nonton kita, coba buka lemarinya deh. Gue tuh setiap kali buka lemari gue selalu gini, aduh nih gue mesti sempetin waktu buat mulai memilah-milih baju-baju gue. Ya, prinsipnya gini aja, begitu lo ngeliat satu baju, itu baju udah 6 bulan gak dipakai, time to let go. Iya. Time to let go. Betul. Jadi sama memerdekakan diri dari kata-kata aduh sayang ya. Iya. Sayang buat apa? Lu nggak pakai juga. Iya. Mau diapain? Sama. Makanya kan tadi gue mau bilang merdekakan diri sendiri dari tahan diri yang untuk berkomentar, mengomentari penampilan orang lain, teman lu sendiri. Ih bajunya nggak ganti-ganti. Ih bajunya itu-itu aja. Ih bukannya itu udah pernah dipakai ya acara kantor tahun lalu. Ya apa? Terus juga gini gitu ya. Ih bajunya itu-itu aja. Ya terus. Mau ganti setiap hari. Makanya ya gini, gue tuh kan bercandaan. Emangnya gue influencer, baju gue tiap kali posting ganti. Itu juga sebenarnya nggak ada influencer yang tiap kali posting bajunya ganti. Mau sehedon apa sih, Beb? Ada yang nanya, ini bisa direcord nggak? Sudah ada rekamannya, sayang. Kita dibantu sama Waktu Indonesia Meracau. Silahkan cek di YouTube mereka. Jadi rekaman siaran kita setiap hari itu bahkan sudah dieditin. Jadi nggak digelontorin gitu aja rekamannya. Gue salut sekali sama teman-teman dari Waktu Indonesia Meracau. Iya, dan dia rajin kirim update. Kak, udah segini viewernya. Kak, milestone-nya ini, itu. Kita meetingin nanti segera ya. Kalau itu aku mau meeting sama dia. Teongnya gue. Nyari jadwal meeting sama lo tuh. Ya Allah. Tapi gue suka poinnya Citra Subiakto kemarin dari obrolan lo di Tiger Talks Maybank itu. Bahwa emang udah kodratnya kita itu merusak bumi. Ya. Jadi makanya nggak usah sampai yang bercita-cita terlalu grande gitu. Iya. Mulai dari hal-hal kecil, rajin ngelungsurin baju, bawa tumbler kemana-mana, naik kendaraan umum kalau memang bisa. Banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan ya. Maksudnya gini, yes, buying stuff itu memang menyenangkan. Iya apa enggak? Betul. Yes, itu aku juga, aku suka belanja, beli barang itu aku suka. Tapi minimal ketika kita mau beli sesuatu tuh dipikir panjang, jangan impulsif. Misal beli buku, tuker pakai gantian baca, kan bisa ya. Ini gue setuju soal buku. Nanti gue juga kayaknya gue pingin ngelungsurin buku-buku gue udah mulai numpuk soalnya. Iya, tuker pakai baca gitu. Bo, kita bikin library yuk. Pinjem-pinjeman gitu. Kita mulai bikin library kan. Iwat idenya tuh selalu grande, bikin library. Tuker-tukeran baca aja dulu yang paling gampang, boleh gak sih Botak? Boleh. Ntar gue mau pinjem buku lo, ada satu yang pengen gue pinjem. Gue cari di toko buku nggak ada.
gitu. Lu punya buku ini, gue pengen baca, boleh pinjam nggak? Oh boleh gitu. Ya, Gue inget ya zaman dulu, kan gue kuliah tuh di Depok. Hal pertama ketika masuk tuh yang diajarin pada saat masa orientasi adalah junior harus kenalan sama senior. Tujuannya apa? Supaya bisa pinjam buku. iya, Supaya masing-masing junior kenal sama satu senior yang bisa ngelungsurin bukunya tiap semester. Udah itu. Satu, hemat biaya hidup. Dua, keberlangsungan dong. Lo Iya. nggak perlu beli buku itu Iya. perlu dibuang-buang. iya, iya benar. Cuma gue tuh ada salah satu keburukan gue ketika membaca buku. Buku itu gue garisin, Bo. Gue juga, and it's okay. Jangan dirobek-robek. Iya, nggak dirobek, robek sih enggak. Iya, gitu. Maksudnya dijaga dan dirawat. Intinya tuh message yang gue dapat dari Citra adalah sustainable living gitu ya. Adalah pokoknya kalau lo beli barang, lo pakai barang, lo tuh rawat bener supaya usia pakainya panjang. Dah itu aja. Iya, iya. Udah deh, gue kerjain sendiri aja. Apa lo mau bikin library? Silahkan, silahkan. Wujudkan anaknya Bundeng, wujudkan, ya, wujudkan. Beli bangunan, beli building, isi pakai buku-buku lo, ya. Bikin library, Iwet Ramadan Perpustakaan Umum. Bikin ya, bikin. Gue lagi ngebayangin gitu ya, kayak ada satu ruangan isinya buku semua gitu. Bikin, lu kan, lu maksimalis, Kembali ke memerdekakan diri. sama kayak ya, teman-teman gue juga gini, maksudnya kita suka ya belanja tas yang paling baru gitu ya, belanja ini, belanja itu. Teman-teman gue tuh udah mulai melakukan itu semenjak pandemi. Sebetulnya dorongannya adalah ekonomi gitu ya, yang lebih kayak beli tas ini, Bo, gue naksir lo tas ini, lo mau pakai, ntar tukar pakai aja kita say. Gitu. Asal ketika lo pakai dirawat, dijaga gitu. Nah, yang sulit dari kita kembali ke situ. Kita tuh gitu kan, Wet. Merawat menggunakan barang yang bukan punya kita tuh lu tuh suka seruntulan. Makanya temen lu tuh juga sungkan hati minjemin barang ke lo. Karena lu tuh nggak bisa, lu nggak prepend, lu nggak open ngerawat barang. Tahu dari mana gue bilang kalau lu nggak open? Fasilitas umum tuh nggak lu rawat dengan bener karena lu merasa itu bukan punya lo kan. Ya. Ya. Ini ada yang bilang gini, Tata bilang gini, artis-artis beli tas baru terus, Kak. Ya lo kan nggak harus jadi artis-artis itu. Iya, nggak Itu usah balik lagi, itu balik lagi memerdekakan diri dari apa yang lo lihat, terpengaruh sama orang lain. Kalau gue prinsipnya gini, kenapa kita bilang memerdekakan diri sendiri? Nggak pusing sama orang lain, kita urus diri sendiri aja. Artis A beli tas baru, biarin amat. Lu atur diri lu aja kalau gue mah. Iya, Lu beli tas baru enggak? Nah lu merawat enggak tas-tas lo? iya, Baju-baju bekas lu apain? Buang di tempat sampah nimbun? Hah? iya, Urus diri sendiri aja yang. Bener nggak sih? iya, Sibuk iya, ngurusin orang mah nggak selesai-selesai. iya. Ngomongin soal tadi baju rusak, baju bolong dijahit sendiri, ada satu influencer bagus deh, followersnya nggak terlalu banyak, tapi gue suka sekali. Sebentar ya, gue lupa namanya, tapi gue follow dia. Namanya adalah sebentar ya. Lu ngomong dulu dong. Aku mau baca komentarnya Ivon nih bilang gini. Aku pernah punya bos yang bilang, why should I care about the earth? It's not gonna make me rich. Well, as true as it may be, kalau aku melihatnya tanggung jawab kita aja kepada generasi di bawah kita. Teman-teman kalau punya anak, lo nggak pengen ya meninggalkan dunia yang lebih baik untuk anak-anak lo. Udah itu aja. Kalau bos lu nggak sepaham sama lu, ya udah, nggak apa-apa. Nah, ini juga bagian dari memerdekakan diri. Memerdekakan diri menerima orang yang tidak sepaham dengan lu. Biarin aja. Ya nggak sih? Nggak usah pusing.
orang nggak sepaham sama lo, pendapat mereka berbeda, ya udah nggak apa-apa. Keberagaman itu adalah kondisi negara kita, memang Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman berpikir, keberagaman mengekspresikan diri, keberagaman bentuk dan warna rambut, kulit, bibir, ya kan? Kita atur sama urus diri sendiri aja. Udah nemu nih. Apa tuh? Ode to less. Ode to less. Lo tahu? Belum. Jadi dia ini suka memposting kebiasaannya dia memperbaiki pakaian, menggunakan pakaian-pakaian upcycle. Ode to less. Ode to less, ya. Bagus deh. Jadi dia suka cerita tuh, misalnya dia punya kebaya, terus kebayanya bolong, dia punya kain-kain kuno ditisik sama dia, diperbaiki lagi. Bagus nih, gue suka nontonin konten-kontennya. Betul, itu memperpanjang usia barang yang kita pakai gitu ya. Ada yang komentar gini, aku harap kamu bercanda ya, baju jelek dibakar aja sama sampah. Membakar sampah itu nggak bagus buat lingkungan loh. Belum lagi berbahaya. Iya. Terus tadi ada yang bilang, Kak Dev baru beli tas baru. Betul, baru beli, bukan beli sebetulnya, dikasih. Tapi saya akan perpanjang usia pakai. Tanya sama Iwet. Tas gue dari tahun 2000 sama 97 masih gue pakai sampai sekarang. Iya. Tas gue itu yang make 5 orang. Putar-putar ganti-gantian. Siapa aja tuh 5 orang? Dari gue, Terus? ponakan gue, Terus? teman-teman Eka. Tuker-tukeran, yey. Tuker-tukeran lah. Oh iya. Gue inget dulu pernah nge-MC dipinjemin baju sama lo. Iya, tuker-tukeran lah. Iya bener. Ya, gitu sih guys. Gitu. Jadi mari kita maknailah nih. Besok kan 17 Agustus gitu. Mari kita memaknai hari kemerdekaan tuh dengan lebih jejak gitu. Iya. Ya. Ada yang komentar, dikasih apa itu? bebek. Aku juga mau dikasih bebek. Memerdekakan diri dari OVT. OVT itu apaan sih, Nek? Overthinking. Oh iya. Tadi kita sudah bahas ya, betul. Sama ini, Citra juga bilang gini, sama mengubah wujud gitu. Misalnya lo punya spray, itu yang lo lakukan. Diubah wujud, kainnya masih bagus, jadi kemeja, jadi sarung bantal, jadi taplak, jadi lap, gitu loh. Pokoknya diperpanjang aja usianya. Di Amerika tuh ada sebuah brand namanya Bode. B-O-D-E. Lo pernah tahu nggak, Dev? Belum. BODE itu tuh juga dia banyak membuat pakaian dari barang-barang bekas seperti taplak meja. Terus kemudian bahan-bahan fabric yang lain juga. Nah, kalau di Jerman itu ada namanya Freitag. Itu tas dibuat dari apa itu namanya? Spanduk. Material billboard. Oh iya, tahu aku. Sempat trending itu. Iya, Freitag. Terus di Indonesia tuh kalau gue nggak salah juga ada yang bikin kayak gitu. Tanah Lesai itu kalau nggak salah juga dari bahan-bahan bekas sih, bukan sih? Itu perlu kita telusuri lebih lanjut. Oh iya, Toton tuh bikin. Iya, betul. Ada salah satu line-nya dia yang memang dibuat dari taplak. Iya, udah banyak desainer kita yang begitu. Gue baru tahu dari Citra ya. Dan ini message-nya bagus ya. Maaf ya kalau Citra lagi. Karena kemarin baru ketemu Citra. Dan I think it is essential for me to share also. Citra dari Sejauh Mata tuh bilang, mereka tuh di websitenya bahkan membuka dapur usaha mereka loh, web. Jadi buat mereka, sustainable living itu jangan inklusif. Nggak boleh eksklusif, harus inklusif. Siapa aja harusnya boleh mengerjakan. Jadi ada tuh informasi di websitenya. Dia pengen UMKM kita tuh banyak yang bikin brand-brand serupa Sejauh Mata Memandang. Jadi vendor beli pewarna, ditulis di situ. Lu beli di sini, beli kapas, beli benang, beli di sini, beli di sini. Supaya hulu ke hilir tuh loh, yang tajir tuh makin ke bawah,
itu yang di desa-desa itu juga pada ikut merasakan perubahan ekonominya. Ketika Iya. kita tuh rame-rame bikin brand lokal yang lebih bertanggung jawab. Citra message-nya gini, lo nggak usah bersaing sama fast fashion gitu loh dari negara-negara maju. Kalah kita, mereka lebih jago. Kita mah bikin aja sustainable, yang kecil-kecil tapi berarti. Terus mereka tuh punya ini loh web, ada satu gerakan mereka ngumpulin baju bekas, Iya. terus nanti baju bekasnya dicacah, dijadiin Iya. benangnya dibikin baju. Jadi Iya. daripada baju-baju lu itu jadi sampah, dan sejauh ini mereka sudah mengumpulkan 25 ton atau berapa ton gitu. Iya. Iya. Mari tahu deh di Instagramnya mereka. Tapi nggak bisa polyester karena mesinnya nggak bisa. Iya, harus 100% cotton ya. Iya, mesinnya nggak bisa dan beli mesin itu nggak murah. Ya, tapi balik lagi ya, itu udah terlalu grande itu. Cuma yang Dave bilang tadi, bikin yang simpel-simpel aja dulu, Mm-mm. ya kan? Tadi dia yang nanya, Citra siapa sih Kak Dave? Citra Subiakto sayang. Sejauh mata memandang. Foundernya Sejauh Mata Memandang. Iya, betul. Betul. Dan follow people yang inspire you to do the same gitu. Kayak Andin. Andin kan juga suka tuh ya bikin baju recycling gitu. Ya. Dan kalau lu perhatiin ya, gue tuh udah mulai agak galak sih Iwet ke klien-klien gue gitu ya. Yang kan klien sekarang gitu ya Iwet, mau nge-MC, boleh kirim nggak bajunya mau pakai apa? Gue kirim. Oh, ini kayaknya udah pernah dipakai. Memang baju saya itu aja, dipilih aja dari yang saya punya. Iya, gue gitu. Iya. Oh gitu ya Kak. Jadi punyanya cuman ini. Iya, punyanya cuman ini. Gue gitu. Iya kan itu buat gue itu adalah bentuk